warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Rani Abdullah dengan NIM 911423117 dari kelas G semester 3, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk demokrasi di berbagai negara pada mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu dosen Karlin Z. Mamu, SH.MH. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Baik, bentuk-bentuk demokrasi di berbagai negara. Yang pertama itu ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung merupakan kebijakan secara langsung di mana tanpa adanya perantara atau majelis parlemen. Demokrasi langsung ini dipraktikkan dalam negara yang memiliki populasi kecil dan berpendidikan secara politik yang memiliki kesamaan. Contohnya di Swiss yang memiliki Landsgemeinde, yang mana orang-orang akan terbuka di waktu tertentu untuk memilih hukum yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, demokrasi tak langsung. Demokrasi tak langsung atau biasa disebut demokrasi representatif adalah ketika orang memilih perwakilan untuk duduk di parlemen. Kelemahan dari demokrasi tak langsung adalah pemerintah yang terpilih gagal mengakomodasi kepentingan warga negara. Negara yang menerapkan demokrasi perwakilan ini juga disebut sebagai negara demokrasi liberal, contohnya seperti Amerika Serikat dan India. Yang ketiga itu ada demokrasi presidensial. Demokrasi presidensial memiliki sejumlah besar kekuasaan atas pemerintah, yang mana presiden dipilih langsung oleh suatu negara. Lembaga eksekutif, pemerintah dan presiden bertanggung jawab pada legislatif yang bisa memberhentikan lembaga legislatif sepenuhnya. Dalam demokrasi ini, kepala negara juga disebut sebagai kepala pemerintah, contohnya di negara Amerika Serikat dan Sudan. Yang keempat, demokrasi parlemen. Demokrasi parlemen adalah kedudukan lembaga legislatif yang lebih kuat. Lembaga eksekutif merupakan legitimasi demokrasi yaitu parlemen. Legislatif terpilih akan memilih kepala pemerintah dan mencopot perdana menteri dengan memberi mosi tidak percaya. Kepala negara dan kepala pemerintah memiliki kekuasaan yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima itu ada demokrasi otoriter. Demokrasi otoriter biasa disebut juga sebagai paham politik otoriter, yaitu bentuk pemerintah yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu tanpa melihat derajat kebebasan individu. Dan yang terakhir itu demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif adalah kebalikan dari otoriter yang ada berbagai jenis, namun semua sama untuk menciptakan peluang bagi semua anggota populasi untuk memberi keputusan. Demokrasi ini juga menghargai musyawarah dan diskusi dan tidak sekedar memilih. Sekian penjelasan dari saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.